wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah bersama saya Mikdad Adausi. Masya Allah, semoga semua jamaah yang ada di rumah juga jamaah yang ada di studio dalam keadaan sehat semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, sebelum kita belajar di pagi hari ini, lagi ada yang viral nih. Apa kira-kira? Nah, ini ada tayangan mengenai gotong royong dan kolaboratif gerak cepat jaga Jakarta. Yuk kita nonton dulu. Silakan. Waduh, gimana Ustadz ya? Kadang kita tuh pengen menyampaikan aspirasi tapi juga jangan merusak fasilitas publik lah kalau bisa ya. Saya yang menjadi korbannya juga. Kenapa Ustadz? Soalnya saya mau masuk tol lambat. Oh iya. Antri ternyata Betul, yang betul. di tempat itu sudah kebakar. Tuh kan. Nah buat kita semua ini Ya. pembelajaran buat kita, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kalau bertanya, benarkah akan menjadi sedekah jariah bagi orang-orang yang mau membersihkan fasilitas umum? Iya, betul nggak sih? Amal ibadah itu kan ada tiga. Betul. Ada amal ibadah, amal itu ada tiga. Ada amal ibadah, ada amal soleh, dan ada amal jariah. Amal jariah. Nah, maka berbicara tentang amal jariah, ini bermasuk pada kategori sedekah jariah. Maka sedekah jariah di sini termasuk wakaf. Wakaf itu sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Betul, betul. Di antaranya ada jalanan, ada masjid, ada Quran, ada mata air, ada pengairan, dan ada pohon. Maka kalau berbicara tentang, mohon maaf jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Jadi kalau berbicara apakah fasilitas umum termasuk adalah sesuatu jariah? Jawabannya iya. Ayo sama-sama. Jawabannya iya. Iya. Ini dong, satu jamaah. Iya. Apakah termasuk jariah? Iya. Gitu. Tapi enggak model iya gitu Bu. Ya Allah. Iya. Lamaan. Gak nge pergerakan Ustadz tuh kayak gitu karena Jadi, kan lincah banget. Pemanfaatannya, Pemanfaatannya. perpanjangannya itu jariah. Orang nyumbang Jumat berkah, pahalanya 40 hari. Masya Allah. Memberi makan orang 40 hari. Tapi karena diadakan di hari Jumat dikali 70. Tapi sesuatu yang bermanfaat kayak panci, kayak kompor. Itu dia jariah karena lama kepakainya. Masya Allah. Inspirasinya. Baik, jadi kita harus sering-sering ya bersedekah jariah ya supaya wah itu panjang sampai nanti kita sudah meninggal pun masih mengalir. Sudah, terima kasih Ustadz. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah. Nah mungkin jamaah masih penasaran kira-kira hari ini kita akan bahas apa ya. Nah ini dia nih, penting banget nih hari ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang menyangkut dengan harga diri seorang laki-laki. Pas banget, ada bapak-bapak di sini. Sehat Pak semuanya Pak? Semangat Pak? Semangat, keren banget. Nah Masya Allah. Kayak teletabis ya 4 orang. Baik jamaah, nah ini katanya nih ya, laki-laki itu nggak dilihat dari seberapa banyak hartanya, seberapa tinggi jabatannya, tapi dari kesungguhannya atau ikhtiarnya untuk menafkahi keluarganya. Masya Allah, jadi katanya bekerja itu bukan hanya sekedar cari uang, tapi juga untuk menjaga marwah. Nah ini kadang suka lupa, kita sibuk mencari uang sampai kita lupa untuk menjaga dan juga kita lupa bagaimana cara mencari uangnya itu. Benar nggak Bu? Berarti penting ya Bu, caranya juga kayak gimana ya? Masya Allah. Nah pas banget, tema kita hari ini adalah harga diri laki-laki adalah bekerja. Boleh tepuk tangan dulu Bu, Pak. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai POV ketika istri punya usaha. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Masya Allah, captionnya lucu banget. Jadi katanya kalau istri punya usaha, suami itu otomatis jadi karyawannya dan terikat kontrak seumur hidup. Tapi benar juga ya. Tapi ini keren, jadinya tuh kerjasama gitu ya. Mungkin itu juga suaminya sebelumnya punya kerjaan, tapi kayak aduh istri saya nih hobinya nih jualan nih, mau nggak mau. Nah tapi Ustadz ini kita bahas lebih dalam nih mengenai harga diri laki-laki itu. Nah emang kalau misalnya nih ya istri yang dikasih apa ya rezeki mungkin lebih kesempatan untuk bisa bekerja gitu ya. Sementara suaminya mohon maaf mungkin belum
punya pekerjaan gitu ya, hanya bisa mungkin mengandalkan istri gitu ya. Nah, bukankah ini bisa menjadi konflik dalam rumah tangga sehingga menimbulkan, mohon maaf ya karena banyak gitu kasus perceraian itu karena ketimpang gitu, misalnya pendapatan istrinya lebih banyak. Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan Mas Mikdad, semoga Allah selalu jaga dan beri keberkahan jamaah di studio dan seluruh penonton di rumah. Ini menarik sekali kita bicara pada pagi hari ini karena setiap orang harus berada di dalam kodratnya, termasuk bagaimana laki-laki harus bekerja. Tapi terkadang tidak selalu ada hal-hal yang ideal dalam kehidupan kita. Kadang rumah tangga itu diuji dengan ekonomi. Jika seorang istri memang bekerja kemudian membantu suaminya, itu adalah tanda cinta. Kita disuruh ta'awun 'alal birri wa taqwa, apalagi dalam urusan rumah tangga kepada suami sendiri. Tentu saja kita makin ingin terus untuk membantu keluarga biar berjalan dengan baik. Tapi jika sekiranya karena istri bekerja, suami justru jadi malas-malasan, main HP, ya kan? Istrinya yang jualan online, suaminya malas-malasan, itu pasti akan menimbulkan konflik. Karena itu suami harus mengambil peran. Pasti ada yang bisa dia lakukan untuk membantu istri. Jadi tidak harus berada di depan layar, tidak harus yang langsung berjumpa dengan pembeli, tapi menyiapkannya, membantunya, bermusyawarah, bagaimana mengembangkan bisnisnya. Itu dapat dilakukan seorang laki-laki. Sebab kodrat itulah yang membuat rumah tangga menjadi awet, menjadi utuh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Laki-laki itu memiliki tanggung jawab moral di tengah keluarga. Kenapa? Sebab dia yang menafkahkan keluarganya. Apalagi kalau sampai terjadi perceraian, na'udzubillah. Maka seorang suami ini bukan hanya tentang mencari uang, tapi menjaga marwah, menjaga harga diri, menjaga kodrat laki-laki, dan menjaga keutuhan keluarga. Memang realitanya banyak sekali perceraian karena urusan ekonomi. Bukan karena tidak cukup, tapi karena urusan istri merasa kok aku yang diandalkan. Betul. Dan itu akhirnya buruk sekali. Betul. Perceraian itu akan mengganggu hak anak, Ya. membuat sakinah rusak, Baik. dan akhirnya menyalahkan Allah. Betul. Padahal rezeki dari Allah, tugas kita hanya berusaha. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Jadi jangan lupa sama kodratnya ya. Jangan lupa. Walaupun mungkin ya hasilnya nggak seberapa, tapi laki-laki harus ada inisiatifnya untuk bisa terus mencari nafkah. Baik. Merawat kodrat, merawat rumah tangga. Masya Allah, keren banget. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasannya. Tapi sebelumnya kita panggilkan guru kita, Ustadz Syam. Ustadz Syam, Siap, Masya Mas Allah. Mikdad. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, saya tuh pernah dengar katanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah itu tuh sekarang tuh gimana ya caranya dari sudut pandang Islam gitu ya. Supaya para laki-laki ini punya semangat menjadikan kerja bukan sekedar kewajiban tapi juga kehormatan. Nah itu gimana tuh? siap. Keren nih, silakan guru. Terima kasih Makmita, Tabe, guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Faris, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pekerjaan bukan hanya sekedar kewajiban melainkan juga kehormatan. Kehormatan karena apa? Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya bekerja itu bisa dilakukan orang beriman, bisa juga dilakukan orang tidak beriman. Apa yang membedakan orang beriman bekerja dengan orang tidak bekerja beriman? Tidak beriman bekerja, subhanallah, adalah dari niatnya. Orang beriman ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, dia niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Dia niatkan supaya bekerjanya adalah ibadah. Dia niatkan bekerjanya adalah mengikuti daripada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara perintahnya Nabi adalah menjaga iffah, menjaga kehormatan sebagai seorang manusia. Wabil khusus hari ini yang kita bahas adalah sebagai seorang laki-laki yang diwajibkan mencari dan memberi nafkah. Ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima
فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kalau laki-laki disebut di dalam Al-Quran adalah karena dia menafkahkan daripada apa yang Allah berikan kepadanya, yakni kepada keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Berarti bekerjanya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah pekerjaan bukan hanya kewajiban, tapi juga menjaga kehormatan. Kita dengar tadi apa yang disampaikan Mas Mikdad, bahwasanya orang laki-laki itu adalah sebaik-baik makanan yang dia makan adalah hasil tangannya sendiri. Kenapa? Karena dia bisa tahu dari mana ini saya dapatkan ini. Dia bisa jamin ini halal kah, ini syubhat kah, ini makruh kah, ini jelas atau tidak jelas. Kenapa dari tangan sendiri itu mulia? Karena dia bisa jamin yang ku kasih makan keluargaku adalah yang halalan thayyibah. Karena ini dari hasil tangan sendiri. Bukan hasil daripada mengemis kepada manusia, bukan hasil daripada meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu niat yang benar ketika bekerja. Qala Imam Ahmad pernah sampaikan, inwi khaira takun fi khairin. Selalulah berniat baik maka engkau berada dalam kebaikan selalu. Masya Allah. Kalau dikatakan selalu berniat baik berarti niatnya setiap berangkat kerja atau pertama kerja doang? Sebelum setiap mau kerja setiap harinya Makanya, berarti. biar menjadi kehormatan, kemuliaan, setiap mau berangkat bekerja selalu ada niat di dalamnya. Aduh Masya Allah. Berarti itu juga yang membedakan ya antara orang yang tidak beriman dan beriman dalam bekerja. Niatnya berarti Betul. harus diluruskan ya Karena Ustaz. kalau bicara etos kerja kayaknya orang Jepang lebih hebat deh. Benar setuju. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu Ibu, Bapak. Waduh menarik banget nih, terutama mungkin jamaah yang di rumah yang mau bekerja hari ini, yang mulai bekerja lagi, yuk semangat dan juga dengerin Islam itu Indah dulu nih. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk semakin semangat lagi, Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang harga diri laki-laki adalah bekerja. Tetap di Islam itu Indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.